Yesus setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, haleluya. Kita angkat pujian ini dari dalam hati kita. Karena Tuhan baik. Untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Meskipun doaku tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Meskipun doa kami belum Kau jawab Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tetap memilih Engkau Bapa. Berpercaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Biasa sakit memiliki Engkau Yesus. Sekalipun berkali-kali kami menyakiti Engkau Bapa, sekalipun kami sering jatuh Tuhan, sesering itu pun Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada Tuhan sampai pada detik ini Bapa. Itu karena pertolongan-Mu yang luar biasa Yesus. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk itu. Pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami terus berharap kepada Engkau. Ajar kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan Tuhan yang semakin jahat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Saat indah, Haleluya. pandanganmu Haleluya. memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, melekatku. Berat dalam pelukanmu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Kudusanmu Bapa. Selalu kami rindu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh kasih karunia. Kembali kita angkat pujian ini saat indah. Terima kasih. Saat indah, pandanganmu memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Bapa. Wadaku dalam pelukanmu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Haleluya Yesus, kekudusan-Mu Bapa. Kekudusanmu Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Rindu selalu diam dalam baitmu, Menikmati kasih kami. menikmati kasih. Haleluya. Menikmati kasih. Menikmati kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau bersuka cita Bapa. Kami sudah menyembah Engkau Yesus. Kami akan memuji Engkau Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bertahta sebagai Raja. Dia memegang segala perintah. Mengapa kita nggak gembira? Yuk kita bahagia. Kita mau katakan
Memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Coba sekali lagi yuk, coba katakan kau saudaraku. Yes, kau sahabat. Kau sahabat, tiada yang dapat memisahkan kita. Walaupun panas ya, yuk kita mari tetap bersukacita. Masih kuat nyanyi satu lagu lagi? Masih. Ya, walaupun Tuhan Yesus naik ke kemuliaan, Dia tidak menjauhkan diri dari kita ya Bapak Ibu ya. Dia melimpahkan pemeliharaan kasih setia kebaikannya atas hidup kita. Untuk itu mari kita rasakan, nikmati kebaikannya. Mari kita angkat syukur kita, kecaplah dan lihatlah. Sanggup menerima, sanggup menerima hidupku, harta daya selain kasih-Mu akan ada lagi Yesus, sungguh tiada sampai kini
kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Tiada duanya. Kasihmu, Kasihmu tiada duanya. haleluya, haleluya. Silakan Bapak. Saya undang Bapak Yopi. Kita satu dalam doa ya. Pagi ini menjelang siang, kami percaya Roh-Mu ada bersama kami. Kehadiran-Mu ada di tengah kami, membuat kami damai sejahtera, bersuka cita. Karena penantian kami di dalam Engkau, sungguh Engkau ada bersama kami. Kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan, dan kami akan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus selama beberapa hari ke depan, dan kami boleh melekat lebih lagi kepada Tuhan. Persiapkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar benih itu boleh terjatuh dalam tanah hati kami yang subur dan berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Tempat ini dipenuhi hadirat Tuhan, ada tembok yang berapi-api menyala-nyala, memangkari, membentengi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mau teriak FGB men, lupa ya kan, biasa di full gospel. Shalom, shalom. Sebentar lagi kita akan memasuki nanti malam ya, nanti malam udah mulai malam pencurahan Roh Kudus ya, 10 hari biasanya di gereja-gereja ya. Saya pernah bergabung di sebuah gereja Pentakosta lama ya, 10 hari. Dan kita tahu hari-hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Beberapa hal saya pelajarin lagi, jadi ingat kuliah lagi ya. Semalam saya baca-baca filologinya. Nah, ada nama teologi, ada filologi. Filologi itu transkrip atau manuskrip transkrip sejarahnya. Nah, jadi itu ada dalam bahasa Latin, bahasa apa. Nah, tapi intinya yang saya mau bagikan hari ini ada 4 hal. Maksudnya 400 poin gitu sih ya, kebanyakan ini. 4 poin aja, namanya banyak. Terima kasih buat Ibu Gembala. Ibu Gembala kemana sih? Nggak datang? Oh subhanallah, itu Masya Allah. Saya kirain cewek mana, cantik banget. Astaga. Aduh, penjaga kebun anggur. Anggurnya nggak ada, cuman coba kita lihat Kisah Rasul. Oh Boas, bukan Boas dong, Boas. Kita lihat yuk Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Bro Chris bisa bantu saya ya, bacain. Biarin aja, kerjain aja, mumpung bayarannya. 1 ayat 1. Saya coba kita makin berdiri kalau sudah dapat. Oh, duduk aja. Kisah Rasul 1. Ya udah. Karena masih anak-anak gadis dan ya, dimaklumi. Kisah Rasul 1 ayat 1, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 1 sampai 11. Baca. Oke, yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya telah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka Yesus bertanyalah kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa yang menandai selesainya misi Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi apapun yang dia lakukan di dunia ini akhirnya adalah kematian. Visi misinya adalah kematian untuk menebus dosa kita semua ya. Dan berakhirnya kematiannya, lalu kalau nggak ada kenaikan, nggak ada kebangkitan, kita duduk di sini percuma ya kan, percuma sia-sia. Tapi bersyukur karena Tuhan baik, seperti yang difirmankannya dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau ada sesuatu dalam hidup kita terjadi dalam 3 kali, berarti itu angka kebangkitan, angka 3, amin. Angka 7, angka sempurna. Opung, sehat Opung, haleluya. Senyumnya ngajakin jual tanah Opung, haleluya. Tuhan colong. Aduh. Thank you banget Opung, mie ayamnya kemarin. Waduh, ke celana bikinnya, enak. Dan mari kita lihat garis besar khotbah Kristen mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Yesus, selesainya misi dan kembali ke kemuliaan. Ya. Selesainya misi dan kembali ke kemuliaan. Kenaikan bukan sekedar kepergian. Kenaikan bukan sekedar kepergian, melainkan penobatan. Yesus kembali ke tempat di mana ia berasal, menegaskan bahwa misi penebusan di bumi telah selesai dengan sempurna. Saya mencatat di sini, ia duduk di tahta surgawi, menyatakan kuasa dan pemerintahannya atas segalanya. Yang kedua, mengapa kenaikan Yesus adalah kabar baik? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bisa jawab? Ada 3 pertanyaan, saya sudah siapin hadiah kemarin di Alfamart terdekat ya, nanti bisa ambil. Mengapa kenaikan Yesus adalah kabar baik? Ayo, ada yang bisa jawab? Anak-anak kecil boleh jawab. Kenapa kenaikan Yesus Kristus adalah kabar baik? Udah disiapin ini nih hadiah nih. Menginap 3 hari 2 malam di kandang macan di Taman Safari dekat sini ya. Oh gitu. Itu yang naik Zakheus kalau kabar buruk ya, atas pohon. Yesus naik ke surga. Kehadiran melalui Roh Kudus. Yang pertama kehadiran melalui Roh Kudus ya. Yesus naik agar Roh Kudus dapat turun. Ada 4 jawabannya di sini ya. Yesus naik agar Roh Kudus dapat turun, memungkinkan Kristus hadir secara universal dalam hati setiap orang percaya. Tidak lagi ada batasan ruang dan waktu. Jadi kalau Roh Kudus turun nggak ada batasan tuh. Kayak hari ini kita nggak ada batasan nih. Bosen lihat tembok Abdiel gitu aja ya, kanan kiri AC rusak gitu kan. Kanan kiri papan tulis lo lagi kata Bu Gembala.
Yang kedua, syafaat di surga. Yesus menjadi imam besar yang kekal, yang mempresentasikan korbannya kepada Bapa dan terus menjadi perantara bagi umatnya. Makanya ada Yohanes 17 tuh ya. Coba lihat tuh judulnya tuh, Yohanes 17 kan Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, banyak saudara-saudara kita yang belum percaya, banyak kali pakai di sini, dan mana buktinya Yesus Bapa, mana bukti Yesus Tuhan, itu aja dia berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, ini Yohanes 17 ini jelas kan ngajar kita untuk selalu berdoa, dan dia jadi perantara buat kita. Yang ketiga, menyediakan tempat. Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, memberikan pengharapan kekal. Ada di sini yang rindu hidup kekal bersama Yesus? Amin. Nah, saya percaya kita semua rindukan hidup yang kekal. Saya satu hari kadang-kadang lagi saat teduh di bawah rumah gitu ya, ngebayangin, bukan melihat ya, ngebayangin, ya kan? Kita nggak punya rumah di bumi ya kan, tapi ngebayangin 6 kali 15 ada tuh di sono gitu, ya kan? Kayak sekarang kami di Cikarang ada rumah di Cikarang, ya kan? Tapi bukan rumah, saya villa ya, sorry, bukan ngomong sombong coklat dikit gitu ya. Haleluya. Nggak mampu beli rumah, saya mampunya beli villa. Nah, alangkah bagusnya juga di surga villanya tingkat gitu ya, kanan kiri depan belakang, wah satu kotak, wah perumahan Abdiel Regency, wah di surga gitu, wah opung amin aja opung. Belinya pakai iman, nggak pakai duit ke surga, bener kan? Bayar pakai iman supaya besar kecilnya tergantung iman kita, bukan duit. Ya, saya lanjut ya. Pesan dan amanat sebelum terangkat. Yesus Yesus memberikan perintah misioner. Kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Sampai ke ujung kulon. Enggak kan? Menjadi saksi nggak gampang. Beda menjadi saksi dan bersaksi. Nah, menjadi saksi nggak perlu ngomong, tapi hidup kita ada buah-buah kebenaran, buah-buah keadilan gitu ya, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam lingkungan. Saya sama Pak Giman kita hidup bekerja dalam dunia government, pemerintahan ya. Kita mengenal namanya 7 Spheres, 7 pilar. A, dunia art and entertainment. B, bisnis. C, culture, sosial budaya. E, dan gereja. E, edukasi. F, family. G, government. Nah, kita di G nih, government ya, pemerintahan ya, walaupun terkecil, RT RW ya Pak. Iya, wah gak gampang itu kan, ngurusin jemaat di gereja aja dong Putri sampai pusing, saking pusingnya gemuk, gak tahu kapan kurusnya. Apalagi kita ngurusin warga. Waduh, warga saya berantem, gang di belakang sempit gitu kan, parkir susah, ribut di grup. Aduh, saya lihat fan waktu itu masih umur 2 tahun, lagi ditusin, saya ke belakang, mana rupanya yang mobilnya mau keluar. Saya bilang, wah ayo Ben turun, kata. Saya pindahin mobilnya, wah pada CC, terima kasih. Bukan hanya makasih, minta ke nomor rekening saya gitu ya kan. Saya ngarepin kok nggak begitu, subhanallah. Jadi memang ya gitulah hidup ya Pak RT, pemerintahan kita. Nah, memang nggak gampang, susah-susah gampang ya, tapi gampang-gampang susah juga. Nah, saudara Bapak Ibu, ada lagi yang nambahin dari government tuh ada H, health itu ke dunia kesehatan, dokter. I, intercessor. Ibu Iin Cipto yang nambahin dua pilar lagi, jadi ada 9 pilar. Saya lanjutkan lagi ya, yang terakhir, janji kedatangan kembali.
sama seperti ia terangkat, Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Amin. Sama seperti kita berangkat ke Israel, kembali lagi gak sama kan, naik pesawat, gak mungkin naik sepeda. Sama Yesus datang. Nah, kalau udah ke Israel tuh tahu tempatnya tuh, ya di seberang Golden Gate itu ada gereja gede, Bukit Zaitun sebelahnya. Itu nanti Yesus turun di situ, lalu dia turun ke bawah ke Golden Gate, Yerusalem lama. Nah itu kan ada tembok beton. Nah dia berdiri di situ. Nah tempat dia berdiri itu kuburan sekarang. Banyak orang Muslim yang dikubur di situ, karena mereka percaya nanti Isa datang, mereka akan dibangkitkan katanya. Nah kenapa nggak dari sekarang percaya? Saya bingung. Maunya enak aja, endingnya doang. Kita yang berkumpul dari sekarang. Dia maunya enak gitu. Jadi waktu kami foto-foto, saudara kata tour guide-nya, ini yang dia, kita ini kuburan, nah kuburan ada lompat semua. Jadi nanti gerbangnya pecah batunya, Yesus masuk ke dalam. Nah di situ dia menyucikan yang suci, ya. Nah yang terakhir, ini saya bagi kesaksian. Saya ke sana, ke loteng atas, ini ada cerita. Ini keren banget Tuhan. Waktu saya ke loteng atas, kalau kita baca kisah Rasul tadi, ya kan? Lalu para murid pergi naik ke atas, ya kan? Ayat berapa tuh? Perikop pasal 1 tapi perikop yang kedua. Lalu murid-murid naik ke atas. Nah, dari situ ada lagi ayat berikutnya. Lalu berkumpullah mereka di suatu tempat. Nah, jadi itu ada bangunan 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, atasnya rooftop. Nah, waktu saya lagi siapin gitar, mau penyembahan, udaranya hadirat Tuhannya kenceng situ, di loteng atas itu kenceng. Dan kenceng banget. Lalu saya nggak sengaja saya nengok. Nah, pas nengok ke kanan gini agak miring, loh itu Demokrat apa? Udah cuci salon. Terus saya lihat ke bawah, pemukiman penduduk orang Israel itu labirin. Nah, kalau ditarik garis lurus dari loteng atas ke tembok ratapan, itu kurang lebih 350 meter atau 550 meteran ya. Dekat kok. Pertanyaan saya, kenapa di sini Tuhan? Kenapa di sini Tuhan pencurahan Roh Kudus? Kenapa nggak di sono? Kan Basuci masih ada. Waktu zaman Yesus mati lalu bangkit masih ada. Dihancurkan Raja Konstantinopel pada abad ke-6. Muhammad lahir juga. Baru dihancurin. Nah, kenapa di sini? Kenapa nggak di sana? Saya penasaran Bapak. Pulang saya masuk kamar, saya buka handphone saya waktu itu zaman masih BlackBerry tahun 2015 bulan Juni. Android udah ada tapi belum banyak yang pakai. Saya buka googling di BB Dakota saya, loteng atas itu kan perjanjian baru, berarti ditulis dalam bahasa Yunani, betul ya? Bahasa Yunaninya loteng atas itu apa? Saya cari, dapat ternyata agora. Nah, saya buka arti kata agora di Google nih. Wikipedia menjelaskan agora adalah bahasa Inggris yang marketplace. Dengar baik, marketplace. Bahasa Indonesianya pasar, tempat kumpul orang banyak, mall, pasar. Lalu saya mulai pikir lagi ya, pantas ya, setelah pencurahan Roh Kudus di zaman Rasul, tiba-tiba muncul lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua. Saya lupa Pensacola dulu apa, Azusa Street, ya kan? Ada Pensacola, Azusa Street, terus sampai Roto-Roto Blessing tahun 9192 kita hidup kan, kita dengar berita itu sampai ke Indonesia tahun berapa tuh yang penampakan foto apa wajah di tembok di Keramat 4, Keramat 5 tahun berapa itu. Nah itu pencurahan Roh Kudus. Ternyata saya marah di situ. Pencurahan Roh Kudus ternyata nggak pernah ada di dalam gereja, nggak pernah ada sejarahnya. Hari itu saya lagi sekolah, lagi S2. Saya pulang dengan kamar, ada 3 pertanyaan.
peluru tembakannya saya siapkan, rudalnya nih. Saya mau nanya sama dosen saya, S3-nya 4 kali nih. Gelar dokternya 4 kali. Saya tanya 3 hal, yang 2 lagi nggak usah tahu ya. Saya tanya, Om, saya mau tanya nih. Boleh datang nggak? Boleh. Saya ketemu, mau kontak mata. Dari 3 pertanyaan saya, dia cuma jawab satu kalimat. Yopi, apa yang saya ajarin, semua itu berasal dari guru besar saya gitu. Udah. Terus gimana Om? Ya udah itu aja. Ya ampun. Dari sejak hari itu makanya sudah saya pelayanan aja keliling gereja, nggak menetap di gereja. Bagi saya, waduh, dulu hadirilah KKR besar, malam pencurahan Roh Kudus, Tuhan nggak pernah hadir di situ. Jadi momentumnya, skenario-nya Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus, itu skenario-nya Tuhan, bukan skenario-nya gereja. Ingat peristiwa Keramat? Begitu Pak Gilbert mulai mengkoordinir tentang peristiwa itu, mulai pasang orang-orang penerjanya untuk atur parkiran, ada sana sini, tiba-tiba Tuhan hilang. Paham? Tuhan hilang. Azusa Street, ada seorang hamba Tuhan, namanya Azusa Street, di jalan. Toronto Blessing di jalan-jalan. Ingat gak tahun 2020 atau COVID? Kita nonton banyak video-video kan? Video-video orang tiba-tiba di jalan nangis, Tuhan, minta ampun, berdosa, tertempelak hidupnya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, waktu COVID. Nah kayak gitu, itu pencurahan Roh Kudus di jalan-jalan. Makanya ada lagu sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kita mau rindu nih di jalan tuh orang nikmati Tuhan. Jadi sama kalau kita pergi ke luar negeri tuh wifi kan kenceng tuh. Wah kayak gitu tuh. Jadi waktu Tuhan memang pencurahan benar-benar ada transformasi suatu bangsa, suatu kota. Waktu kita jalan Tuhan, di sini Tuhan, di sana Tuhan, ini Tuhan. Nah itu di situ. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya kaget waktu Tuhan ajar itu. Wow, marketplace. Pantas Tuhan jorokin saya ke full gospel dari 2002. Saya nggak paham. Rupanya itu Tuhan mau balikan. Yang kata gereja marketplace itu orang-orang ini busuk segala macam. Tidak. Kenapa? Saya tanya Tuhan. Akhirnya saya bertanya lagi, kenapa di sini Tuhan? Kenapa nggak di Bait Suci Salomo? Pencurahan Roh Kudus. Karena satu jawabannya, sudah tercemar sama yang namanya mamon. Jadi saya nulis di Twitter saya, wah kontroversi itu, ramai itu. Selama gereja terkontaminasi sama mamon, selama itu juga gak pernah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, saudara, kita gerejanya Tuhan. Kesimpulan dan kata kuncian kita kali ini, kita harus hidup benar dan tidak terkontaminasi. Susah, tapi gampang. Gampang, susah, atau susah gampang. Pilihan di tangan saudara. Amin. Saya begitu mulai tekunin dalamnya FGB, saya baru tahu di FGB itu orang luar lihat, wah pelayanan di full gospel asik nih, banyak uangnya. Salah. Ternyata dari kecil chapter presiden mulai belajar yang namanya seed faith, janji iman, sampai hari ini ada seed faith, dan tiap tahun jadi member juga harus bayar 100.000 per tahun. Dan kita kunjungin ke toko buku Immanuel, ada free. Kita ke Prodia diskon 30% pakai kartu member. Jadi ternyata dari seed faith para petinggi-petinggi inilah uangnya terkumpul dikelola bagi-bagi. Nah, hari-hari ini semakin tinggi level kita di FGB, itu semakin gede taburan. Saya begitu menjadi VREP masih biasa, begitu jadi RD sekarang regional director, wah taburannya makin gede. Nah, yang atasan-atasan saya, bos-bos semua tuh mainnya pada arisan. Arisan itu nggak sebulan ada 5 juta. Itu dulu 5 juta gaji kita nggak cukup ya Pak RT. Pikir pakai uang dingin, waduh susah.
Tapi memang belum levelnya, belum. Nanti udah sampai saatnya masih ada itu. Jadi memang atasan saya nggak bilang, iya sama Pak, nanti bertahap kita ke sana. Jadi kalau pergi misi pelayanan kemana-mana, itu duit sendiri, tiket sendiri, nginep biaya sendiri. Bener. Makanya beberapa imam musik mau datang FGB, saya mau ngapain dulu nih? Kalau tujuan nyari duit salah. Di sini nabur lu diajarin ya. Jadi yang kita saweran itu apa yang kita makan kita bayar, kita patungan kumpulin, bukan kolektor. Oh gitu ya, iya. Jadi saya lurusin. Nah jadi terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Kita boleh pelajari, memahami hari ini arti kenaikan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Ya, siap-siap nih yang udah dengar, tiba-tiba lagi kerja, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Siap nggak? Siap nggak? Amin. Iya, begitu lagi di jalan, lagi nyembah Tuhan di motor, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Saya pernah loh, habis ngantar istri saya, mangga besar, saya udah ngerasain tuh, pas begitu udah ngerasain saya. Kok ada urapan di pundak saya, panas dingin, waduh, ada apa ya? Saya muter, istri saya masuk kantor, saya balik, wah di situ saya basaro kan, di lampu merah Dunkin Donat, Mangga Besar. Begitu hijau tuh saya lihat ada kepalan tangan hitam kayak awan, tiba-tiba ke muka arah loh, ke saya, wah goyang motor saya. Wah saya berhenti itu, lausen, waduh, keluar saya. Ada apa tuh? Saya basah terus. Saya diam lagi di motor, terus berbahasa. Mungkin 5 menit, 3 menit kali, saya nggak tahu. Pulang tuh, wah rasanya plong. Besokannya terjadi ini itu, mujizat. Wah, saudara, Bapak Ibu, 3 kali saya buka gereja ya. Tahun 2003-2004 saya diutus di Malaysia, buka gereja di Malaysia ya. Terus di Glodok Plaza 2009, 2016 di Pasar Baru Mansion, 3 kali buka gereja. Dan ketika saya dijorokin Tuhan, saya ya kepengen jadi gembala, pengennya gembala sapi, jangan gembala domba, kalau kecil gitu kan. Kalau sapi gede makannya enak, kalau dipotong. Nah, 3 kali itu saya ngerasain yang namanya dijorokin Tuhan. Bayangin dari nothing, tempatnya nggak ada apa-apanya, Mika udah pernah datang di Glodok sama Bu Gembala, Ripin, siapa lagi tuh ya, Rolly dulu pernah ya. Nah, dari nggak ada tuh, plong, 250 orang plong, nggak ada tempat duduk, nggak ada apa-apa, semua Tuhan sediain. Gembala saya Pak Welar Kaun tuh mulai nyumbang, ya kan, donatur datang nyumbang, wah sampai berdiri. Saya nggak pernah kontak mereka, saya cuma berdoa aja. Kalau Tuhan yang suruh, beri saya visi misinya Tuhan. Waktu Tuhan jorokin saya juga ke Full Gospel, Tuhan yang suruh, minta visi misinya Tuhan. Saya nggak lama jadi capres presiden, cuma 6 bulan. Yang lain ada yang 5 tahun. Saya cuma 6 bulan. Nanti setelah kamu menjabat akan lahir 2 chapter di bawah kamu, kata Tuhan. Benar. Langsung 2 chapter di bawah saya. Puji Tuhan, itu semua karena kedekatan kita masing-masing sama Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang Anda gumuli hari ini, apapun yang Tuhan sedang kasih sesuatu buat kita kerjakan, minta visi misi sama Tuhan. Minta visi misinya. Berapa lama targetnya? Hari kita siapkan hati kita hari-hari ini untuk terima pengurapan Tuhan ya. Nah di gereja GP mungkin nggak ada ya, tapi waktu saya tiba-tiba 3 tahun bantu gereja-gereja kecil, GPDI, GPPS, ada, masih ada 10 hari itu, 10 malam. Wah saya juga kaget. Oh ya udah saya ikut. Nah itu aja saya firman Tuhan yang saya bagikan dan kesaksian. Saya coba kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini aja. Kita berdoa yuk. Sungguh nyata kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu ada bersama kami. Berikan kami pengertian lebih lagi Tuhan tentang urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan malam nanti
menjelang 10 hari ke depan kami boleh merasakan dan menikmati Tuhan, terutama kasih setiamu Tuhan yang telah Engkau nyatakan atas kami, sehingga Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit hanya untuk kami ya Tuhan. Kenaikanmu merupakan sejarah momentum di mana Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas setiap jemaat pekerja dan gembala yang ada di GBABL ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perlu api-Mu Tuhan, kami perlu semangat yang baru hari-hari ini ya Bapa. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada worship leader song. Mikado mana Mikado? Kalau ku cari tempat yang ada damai. Oke, shalom semua. Sebelum kita gap untuk agak tenang sedikit sebelum kita akan makan siang, coba akuanya dipegang, itu ada nomor door prize. Ada yang katanya nggak bawa atau ketinggalannya? Coba kalau nggak ini nomornya aja ya saya tante. Vero ada cuma belum. Coba ya samain ya. Coba lihat yang ada botol aquanya siapa? Rezeki lah tinggalan. Lalu saya kasih peta jadi. Ini ada nggak ke bawah ya Sri. Ya udah. Samain ya, nomor 1 Om Hosea, nomor 2 Chris, betul? Lihat nomor kita. 3 Desi, 4 Desi Ira, 5 Santo Wawan, 6 Yati, 7 Aji. Ya, oke. Coba ada yang masih megang aquanya nggak, botol aqua dari tulis? 8 Bapak Erwin, 9 Mika, 10 Ezra, 11 Sunike, 12 batal yang masuk ya, batal hadir. 13 tanggal 5 juga batal. 14 opung. Ya. 15 Esther ya? Dari satu. 14 ya opung benar. Nomor 19. Nomor 19 gugur. 20 nggak ada nih. 20 ada? 18 ada. Udah berarti sampai 18 ya. Iya, berarti ditentukan dari sampai 18 sama ya. 19 bubur, 20 yang belum dapat siapa? 20 saya sebut ya, ingetin ya Ibu Lime. 21 Pak Giman. Situ adem. 22 siapa lagi? Adem. Yang belum dapat lagi 22 Vero. Ya. Bukan apa tuh jam? Bukan lagi ya. Bukan nomor 23 bukan ya. 25. Oh, bukan 25. Siapa lagi yang belum? Ya, ada 23. Info 23 ya. Jangan saja 18 posisi. Info nomor 23. 24 Bu Novi. 25 bukan. 26 Pak Yopi. Nomor 27. Oh. Jangan. Pak Yopi nomor 12 Pak Yopi ya. Ingat nomor 12. Nantinya Yudas. Ojora nomor 13. Ojo, nomor berapa Ojora? Nomor 13. Oke, kita akan mulai doa. Kita kocok Ibu Gembala, boleh maju ke belakang Ibu Gembala. Mari kita kocok arisan kita ya. Tempatnya bagus sekali. Tempatnya adalah dari Kopi Jago. Ya, oke, Bapak Ibu. Ini kita tentukan 5 pemenang. Hadiah memang belum dibawa karena berat dan takut makan tempat. Dan baiknya hadiah akan disesuaikan dari pemenangnya. Misalnya yang menangnya Chester, nanti hadiahnya ulekan.
Oke, nanti dicatat. Wah, udah jatuh. Hadiah kelima. 5 hadiah. Nomor 5 Dede. Catat, Dede. Nomor 5. Hadiah kelima. Kelima, boleh Ojora, buka Ojora. Buka Ojora nomor 4. Sini, nomor 5. Pemenangnya adalah nomor 5 pemenangnya adalah Ojora. Nomor 4. Nomor 4. Yunika. Namanya aja jangan di diangkat lagi terbisa. Ojora. Ini Yunika. Nomor 3, nomor 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4 adalah Yusira. berarti hadiahnya gunting kuku. Juara 2. Pelan-pelan buka. Juara 1 pelan-pelan buka. Juara 2 adalah 9. Siapa deh 9? Buka. Nomor 9. Saya akan beli LM buat saya sendiri. Juara pertama. Ya dulu siapa? Ya boleh maju ke depan yang hadiah 5 pemenang kita. Ya ada ya 5 pemenang boleh maju ke depan. Ayo Ojora difoto dulu. Yuk. Ayo Misira, kita foto dulu. Ini Bugap. Kalau hiburan ada hadiahnya. Ojora. Ojora tengah, merah sendiri. Kita dapat Ojora tengah. Sini dong kau. Oh betul sering gitu ya. Ya, 1, 2. Ambil Kami pemenang Borpres di Badaraya. tunggu bang. Aku. 6.000. Kami pemenang hadiah door prize ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Foto dulu, foto. Ayo, 1, 2, 3. Yang pertama. Yang pertama. Liburan. 12. Saya 12. Yopi, hiburan. Satu lagi. Liburan. Bapak dapat kalian main. Paling modal. Pulang deh, gua pulang. Bapak dapat. Masa gua pernah dapat? 5. Yeay. Halamannya. Berarti kakak nggak perlu dihibur. Bubur halamannya bubur. Pulang ah. Tiket ke London. Oke, kita akan mulai game. Ibu Pur boleh pilih personilnya 4 orang. Ibu Wawa boleh pilih personilnya 4 orang. Dan Ibu Novi boleh pilih personilnya 4 orang. Kita akan main game. 16 siapa? Yeay. Bu Pur, Bu Wawa, dan Ibu Novi pilih pesertanya 4 orang jadi 5. Satu kelompok 5 orang. Chris dapat nomor 2. Ore.
Tarik lagi. Yang hiburan gak usah foto ya, udah dihibur ya. Yo, yang menang hadiah hiburan boleh ke depan difoto lagi. Hadiah hiburan tadi adalah Pak Yopi, Ibu Wawa, Pak Giman, Ibu Xiaochun dan siapa lagi? Chris. Ini nggak menang nih kalau kompetisi ini heran. Kali-kali kek nggak dapat hadiah deh. Yo, boleh difoto. Silakan maju Bu Novi, tolong difoto pemenang hadiah hiburan. Ya, Bu Pur boleh pilih personilnya 5, boleh ke atas untuk main game kita. Oke, jangan lupa videonya ya. Jagoan semuanya nih. Jagoan shooter. Tim merah dan tim kuning. Oke, sebelum kita main game, kita akan foto bersama. Boleh maju ke depan semuanya di belakang spanduk, di depan spanduk ya. Yuk. Hah? Chris, mau di situ apa di situ? Hah? Spanduknya dibuka berarti. Ya udah. Ayo yuk foto yuk, ayo mah, yuk mah, foto di situ. Apa di sini aja Chris? Oma duduk, ya. Di bawah lah tuh. Iya. Bapak Ibu di belakang oma kita ya. Dan harus mau kalau nggak kualat nanti. Dedek, Ozora pegang spanduk ujung-ujung. Esra. Enggak, mau sih biar foto. Ayo, Ozora ke situ. Enggak, mereka biar duduk di bawah, Tata. Ayo, pakai sepatunya. Yuk. Ezra. Aji, fotoin Ji. Mau foto apa di foto? Ayo, kok? Yuk, ikut foto. Nggak apa-apa. Leadernya ganti oleh Bapak Chris. Pengganti Bu Novi. Pilih personil yang pas. Kita akan main. Jakarta. Apaan Jakarta? Ayo Chris. Desi ya. Di sana aja. Peserta di sana. Saya Desi Pur. Ayo Chris 5 orang. Bu Purnama, tentukan 5 orang. Ibu sama juga. Enggak, jadi kelompok lain. Jadi 3 kelompok, leadernya Bu Wawa, Bu Pur dan Bapak Chris. Silakan. Main apa caranya? Tebak huruf. Acak kata, acak huruf. Yuk. Ayo Bu Siacun, Bu Pur boleh pilih personilnya. Ika, emangnya cukup? Ada 15, ya kan 15 orang. 15. 3 kelompok aja, 1 kelompok 5 orang. Enggak, masih cukup. Kita 27 peserta. Ya, tapi kan yang tua-tua nggak. Iya, berarti masih cukup. Tua-tua cuma 7. Vero. Ayo, yang ditunjuk tolong langsung ke kelompoknya masing-masing. Bapak Kris, siapa pesertanya? Di sini. Panas. Nah, udah oke. Kita yang nonton duduk di sini yang nonton. Oke, udah kelompoknya. Bu Pur, siapa pesertanya? Kris, siapa pesertanya? Ya, di situ.
Itu ada Pak Yopi, ada Lae, ada si Aji. Udah Lae Aji. Lae Aji. Oke, kelompok pertama, Ibu Awa boleh siapkan yel-yelnya. Ibu Purnama boleh siapkan yel-yelnya. Pilih 5 peserta Bu Pur. Bapak Kris, pesertanya adalah Pak Yopi, Aji, Bapak Erwin, 2 lagi. Pen, ayo Pen, ikut Bapak, satu kelompok kamu. Ayo bikin yel-yelnya ya. Bu Pur peserta siapa? Bu Susi, Bu Misira, ya. Siapa lagi? Siapa Bu Pur? Tante Lime. Iya 5. Bu Tati ikut Bu Tati. Ya, Bugam ikut Bugam. Kita siapkan yel-yelnya dulu. Chester ikut. Oke, kelompok Chris. Siapa aja Chris? Bupur, siapa aja Bupur? Coba pilih 5. Yunika ikut bau. Ikut lomba. Ikut bau. Ayo ikut bau. Main dulu. Oke, siap. Ini adalah konsentrasi, kita akan tebak acak huruf. Oke, bikin yel-yel dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk bikin yel-yel. Bupur siapa Bupur? Bupur Yunika, Yanti, Bu Susi dan Bu Tati. Ayo Bu Tati. Ikut kelompok Bupur. Oke, silakan bikin yel-yelnya. Abang videoin Bang. Ayo Tante Tati bikin yel-yelnya. Bugam, nanti nilai ya. Siapa pemenang yel-yel? Sini gunung. Sana gunung. Tengah-tengah. Kebun Raya Bogor. Kencing. Udah siap nih kita. Ini udah 5. Dedek, mau rapat dulu situ. Bugam sini Bugam, nanti lihat yel-yelnya siapa yang menang. Ezra videoin. Bebas. Tentang kelompoknya boleh. Siapa yang udah siap yel-yelnya? Kelompok Bapak Kris boleh maju ke sini biar dewan juri yel-yelnya, silakan. Penonton. Berlima dong. Om Chris berlima. Penonton. Mana nih koordinator? Belum mulai. Kelompok Kris siap? Siap. Menghadap Dewi boleh, menghadap saya boleh, jangan menghadap yang mas. Dari sana rapat dulu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Penonton. Nyok kita nyanyi nyok. Cir go banggo cir. Abdi ya suka ngacir. Ayo, udah itu aja. Kalau banyak-banyak bayarannya. Diulang lagi. Opung lagi makan oncom. Masya Allah. Tunggu belum. 1, 2, ya 3. Penonton. Hei. Nyok kita nyanyi nyok. Cir go banggo cir. Abdi ya suka ngacir. Ini ada kelompok Maria dan di sana Mercedes. Desi kedua Desi. Permisi, Veronica mau lewat. Dede itu.
Ada berapa kamu udah gede suaranya? Udah siap ya? Oh iya, kamu yang mau. Ah, jelas berebutan loh. Yuk. Tepuk 1. Kubur kosong. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3 kita menang, hore. Wah, belum menang, oi. Yesus bangkit. Masa dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Yesus bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Udah, jangan Jangan pegang mic. Siapa gitu pertama silakan. Jangan goyang-goyang. Yo, tim kwek-kwek. Pen omanya siapa? Tuti, Wah, Tuti lagi. Pen. Bapaknya? Yopi, Yopi. Maknya? Novi, Ya, pintar. Mana maknya nggak ada tuh? Padenya, Pipis. gurunya. Woi, kasih berapa lama itu? Mereka masih ini. Omanya? Ayo, Tuti, Sama Tuti. lupa dek. ini si Anti mau ikutan. Satu, dua, tiga. Yesus baik, engkau baik, sungguh baik. Yesus naik ke surga, kita menang. Yang menang kelompok bubur. Bu Awa, Bu Purnama dan Kris boleh maju. Hobi Balem Gambreng. Ya. Jadi nomor 1 yang juara 3 tampil lebih awal. Kita mulai lomba ya. Hobi Balem Gambreng. Ya, Kris menang. Nanti terakhir tampilnya. Ya berdua. Ya, menang Bu. Berarti yang pertama tim Tante Wawa, silakan maju ke depan. Kita akan mulai lomba. Kalah kan? Pertama tampil. Ya, silakan Tante dulu. Kita akan main spelling huruf. Jadi tebak huruf. Misalnya hurufnya adalah Bogor. Jadi Tante Wawa B, sebelah Tante Wawa coba. Desi O, Bu Syahsun G, gitu ya. Oke, siap? Kalau disebutin bapak saya B. Ya. Dengan waktu yang sangat cepat ya, nggak boleh B, O, no, itu udah kan? Salah. Dewan juri mohon perhatikan kalau agak lambat langsung cut. Siap? Ya, udah siap ya? Oke, siap? Mana posisi saja? Dewan juri coba perhatikan. Oke, saya akan bacakan satu kata. Ya. Nanti kalau lebih dari 5 kembali lagi ke 1. Oke? Siap? Siap? Katanya adalah Bu Gem, tolong diperhatikan kalau menang hadiahnya. Kasih nilai. Ini. Oh, masih ini ya? Masih tebak. Oke. Kita coba ya, ulang ya. Latihan dulu ya. Misalnya sejuk. Ulang ya. Misalnya balado. B, A, L, A, D, O. Ya, kayak gitu ya. Oke? Oke, paham? Hah? Dari sana, dari sana. Miss Ira coba lihat ya. Kalau kalah bilang cut. Oke, siap. Soal yang pertama. Nah, lurusin. Sip.
Oke. Kalau lama langsung cut ya. Pak Erwin tolong pakai timer. Berapa lama mereka? Karena satu grup cuma satu soal. Lanjut lagi grup yang kedua. Oke? Siap? Apa timer mana? Timernya di mana ya? Stopwatch. Oke. Bang, pinjam pulpen bang sama Oma bang. Pinjam pulpen sama Oma. Ada pulpen nggak? Bang, pulpen bang. Pulpen bang. Oke. Nanti Pak Erwin tulis berapa lama detiknya ya. Bilang ya detiknya. Oke, soal pertama untuk kelompok bawah, kasih tepuk tangan dulu. Soalnya adalah udah. Infeksi. Salah di orang ketiga. Jangan kasih yang susah. Bahasanya jangan bahasa yang jangan yang sulit-sulit. Oke, tentu ngomong ke dia. Kalau di orang ketiga ya, selanjutnya kelompok ibu bermas ya. P apa? Aduh. Oke, Dede jangan Dede yang pertama lebih gampang. Bukan maksudnya huruf pertama lebih gampang. Paling susah huruf tengah. Ini mau ya lagi enggak? Siap ya? Siap Pak Erwin udah siap? Sekali direktur coba lu. Siap? Kalau soal bawah lebih gampang, ini lebih sulit ya. Nanti yang ketiga, kalau ketiga lebih susah lagi. Ya oke. Urbanisasi. Urban BM. Bentar Mami. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh pegang-pegang. Itu lagi direkam tadi, dimarahin Om loh. Salah jalan kelima, silakan duduk. Masih lebih menang naik. Oke, kelompok Kri, silakan kelompok Kri. Ayo, benar. Gimana minum pet-petnya? Ayo. Haji lo bisa baca nggak? Ayo, siapa lagi tadi kelompoknya? Ayo, Api. Botol minum kamu kan ya? Diganti aja sama Pak Om saya. Ayo, Om saya. Enggak. Ayo, Pak Erwin, silakan. Aduh. Kelompok 1 dapat nilai 30 karena berhenti di orang ketiga. Kelompok 2 mendapat nilai 50. Satu lagi siapa nih? Si ini aja nih, si Ali yang di depan. Uzora kan tadi Uzora. Ojora ya? Ojora. Huruf terakhir. Nanti dibisikin. Siapa yang belum nih? Isi Rahim sini. Ayo sini. Pak. Bu Novi. Ayo Bu Novi. Ayo. Siap. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya. Wah ini juara 1 nih. Aji lu jangan ya pertama bener. Oke. Juara 1 nih, jangan-jangan Aji lupa lagi. Kalau kamu menang harus sampai minimal ke Novi yang kedua. Karena tadi kelompok 2 sampai orang kelima. Oke, siap? Yang pertama siapa? Dari Bu Novi. Ya, siap? Udah tahu gamenya ya? Kita mulai. Tebak kata, Novi. Saya Bogor, B-O-G-O-R. Ya. Spelling, ya. Spelling huruf. Oke. Katanya adalah tadi infeksi. 2, urbanisasi. Yang ketiga, spontanisasi.
Aji spontan, bukan spontan. Ya, sana kelompok 1. Masih nilainya masih dikit nih, jaraknya 30, 50 dan 20 ya. Kelompok 1 kalau menang bisa melihat kelompok yang menang. Silakan kelompok lawan. Aji, gue udah bilang perasaan gue gak enak dia malu. Oke, masih sama ya. Konsentrasi, Dedek. Kali ini ada 2 kata, perhatikan. Misalnya Bogor Barat, GOGOR, pakai spasi. Jadi ada 1 orang tetap spasi, BARAT, oke? Spasi diam, spasi diam nggak? Spasi tetap orang ngomong, spasi. Gitu. Pakai spasi. Oh, spasi huruf, spasi huruf. Iya. Kayu Nika, Misalnya, ini kameranya misalnya sini. Ika Suti NIKA spasi ASTUTI, oke? Kamera situ, zoom bentuk. Dua kata ya, siap, konsen. Soalnya adalah berkisar tentang makanan. Burger King. Burger King. Telur balado. Spasi. 20 tambah 80 nilainya. Balado. Lanjut kelompok kedua. Betul. Kelompok 1 30 dan 80. 110. Kelompok 2 sudah 50 ya. Jangan jadi kalah nih yang kedua. Oke. Kelompok 3 siap-siap, masih mau pakai aji atau ganti? Aji paling paling. Ayo Nika, joget. Dedek siap Dedek. Ingat ya, ada spasinya. Kicau, gitu. Oke. Gitu, coba. Kicau Mariam. Joget. Oke siap. Ayo Nika, joget dulu. Joget dulu. Masih berkisar makanan. Oke siap. Dedek siap. Konsentrasi. Sambal terasi. Pasti. Sambal harusnya berarti 50. Oh ya, spasi belum. Oke, berarti nilainya 50. Yuk, kelompok terakhir, kelompok Bu Novi, Aji, Kris, Bu Pak Hosea, silakan dan Pak Erwin. Yuk. Ayo. Depan Bu Haji. Ntar spasinya bingung. Ingat ya Ji, ada spasi. Dia nggak perhatiin. Ada Mami. Ayo Pak Erwin. Op. Ada spasi ya. Satu kata selesai spasi baru kita nyambung lagi. Oke. Ini soalnya belum masuk sampai spasi nih. Yang tadi udah belum ya? Kata Wawan nyampe spasi nggak? Nyampe ya? Mami. Iya 80 soalnya. Oke. Siap? Misalnya jenaka. Jadi yang habis tak lo Aji lagi lo, Ji. Konsentrasi ya Ji. Oke. Siap? Oke, perhatikan pendengarannya. Baronang tiram. Belum. Baru sampai di baron, harusnya lu baronang. Oke, nilainya 50. Oke. Sama dong. Setelah baris enggak, bukan. Kali ini bukan huruf, tapi ketelitian dan mudah. Oke, sudah baris di Nah, op. tentang tangan dan tantangan. Jangan digituin tadi kemarin, Om.
Oke. Ambil plastik yang isinya sampah. Bentar. Saya akan siapkan senjata saya dulu ya. Jangan digituin. Itu. Senjata saya. Lihatin tadi. Ambil plastik yang isinya sampah. Dede mana Dede di mana Dede? Penggaris. Saya akan suruh Bu Wawa Mengira-ngira panjangnya. Panjangnya misalnya 7 cm. Kita misalnya dari Bu Wawa 7 cm. Kirim ke Desi. Sampai terakhir kita lihat benar nggak nyampe Ciacun 7 cm. Oke? Siap? Siap? Letakkan tangannya terlebih dahulu ibu-ibu. Yeay. Tantang? Enggak, pakai ini. Apa? Tantowa pakai ini. Oke, siap. Tantowa madep saya. Sini. pasti kuku ya. Pasti kuku ya. Perhatikan pasti kuku. Ini. Oke, mulai. Kirim ke Desi. Panjang itu. Sampai kita lihat di Ciacun berapa panjang. Oh, gampang ini ya. Tolong. Itu kuku ya. Kuku ketemu kuku ya. Ya kita lihat sebenarnya dia pakai. Mesinnya jauh amat. 9,5. Saya tulis deh 9,5. Pulpennya sama siapa tadi sama papa? Ya? Satu, dua, tiga. Apa? Siapa kah? Sepatu lagi. Wah enak juga ya. Itu ada. Sepatu kamu ada permen. Kamu duduk. Boleh divideokan, boleh bawa biar malunya bareng-bareng. Dede gila ya? Iya. Bohong, Dede. Nggak pas, nggak bisa pas bisa. Aduh, kok kotor dong. Kau mau ngapain lagi sih? Mau panjangin. Oke. Panjangin. Di ujung kuku ya. Soalnya aku nggak ketinggi. Pegang, Panjangin. pegang. Kesini. Kesini loh. Gue rasa gara-gara jepitan lo Desi udah banyak yang dipakai di jepitan lo. Sini. Ambil. Pada sini, putar biar goyang. Ambil mak sini. Bang aus. Ambil gini enak lihat. 6,5. 1, 2, 3 silakan. Tunggu. Siapa belum nanya? Siapa yang hebat? Dia nggak paham dia. Ayo. Yang Siapa yang pemulanya? Udah, tunggu belum muter ke sini. Oke. Pak, ini 15-16 cm, Pak. Cuma 12 cm, Pak. Oke. Yel ini dinilai oleh 3 orang. Jadi bukan saya sendiri, nggak KKN. Ya. KKN apa itu KKN? Kiri kanan,
kiri kanan oke. Hadiah pertama dulu deh, nggak usah dari ketiga ya. Hadiah pertama jatuh di kelompok pur. 250. Kenapa kelompok Bang pur, itu. bisa jawab Bang, kenapa? pertama? Ya, Ma. kata-katanya ada Kenapa? hubungan. Nih, kasih tahu. Terus pengucapannya kompak. Kelebihannya dia di kompak. Apa? Yang kedua jatuh di kelompok Ibu Juliawati. Kata-katanya juga pas dikenaikan. Yang ketiga jatuh di kelompok Chris. Kata-katanya nggak pas. Nggak menyinggung kenaikan, cuma menyinggung Abdiel. Ya, dengan nilai yang Chris 210, Ibu Juliawati 255, 260. Juara satu. Juara satu. Buat aku semua. Juara dua mana? Juara dua Juara dua nih. Juliawati. Hadiah lagi dicari. Hadiahnya udah lama-lama. Kita nggak di foto pur. Cek. Foto. Cek satu. Udah pur. Foto udah belum? Pur, foto pur. Itu Chris. Sudah. Oh, itu dia tuh. Oke. Chris, Mau duduk. Ayo Nika. Kurang. Ya, sekarang juara tes. Permainan Nika, juara satu. Mana? Nyanyi apa? Nagi. Mana musik? Cari makanan lagi. Oh ya. Oh dia beli. Juara satu permainan kita Ibu Awas. Fotografer pur. Yuk habis. Kami tambah ayo, siapa satu lagi? Foto ya, foto. Foto. Asa ya? Pilih ya? Jangan jauh-jauh, pas. Oke, juara dua Ibu Purnama Kelompok. Hadiahnya adalah Dila. Jangan jauh-jauh. Simis kemana Simis? Dek, foto dulu. Stop. Dari sini Dek, foto dulu. Ayo foto yuk. Ayo nempel dikit. Foto Dila. Iya, enggak ikut. Ayo dari sini. Ayo, mana? Sini, cepetan. Ayo ini panas. Panas pas. Itu tadi ada gorengannya udah itu. 1, 2, 10. Udah jangan bangun lagi nih, udah koma. Ada. Bangun. Kita makan siang. Ayo Pak Kris, kelompoknya Pak Kris. Kelompok Pak Kris. Coba, Dedek kasih papa. Tahu isi. Tilak. Bakwan. Dua masing-masing ya? Ya.
mau bawa cabai nggak bawa cabai bubur. Nggak ada risol. Jadi katanya. Makanya tadi aku tanya dari risol dong. Risolnya nggak ada. Abang, risolnya nggak jadi. Gemblong. Risol nggak jadi risol. Iya. Kayaknya kakiku udah bengkak, makanya aku ke sana. Kemarin ngurusin anak-anakku, ya ampun, sakit kepala. Nggak tahu kamu bikin anak kecil untuk berfoto lurus apa begitu, tak ampun banyak. Yang satu udah lepas. Iya. Yang satu udah dibilang tegak malah begini. Cih. Nungguin cabai dia. Asik juga nih, keliling aja udah 10 kali. Dulu Mas. Berapa duit? Ayo pilih. Pokoknya kita nyewa yang begini cuy. 200.000. Hah? Jam 200. Ini tuh. Ini. Berapa kali ya? 25. 40. Jam. 12. Iya. Dia kan mau sampai rumah juga nggak apa-apa. Udah makan. Udah lah. Makanya kan, makanya. Disitu pun nanti makin ingat buat. Padahal tanya. Kan tadi bolak-balik ditanya kan. Itu harus sewa itu ya? Kasih itu harus sewa. Tapi tadi hidup aja ada orangnya. Mungkin ini kayaknya. Ini lagi foto fotografer.
Oh yang dekat aku ya aku di dia nggak stabil, kadang-kadang nggak tabok. Mau. Asinan, aku kacau banget. Apa rambut pirang di situ kan? Ada mah rambut pirang gandengan ke depan. Tapi dia udah nggak kembali sekarang ke takut. Nggak kayak dulu. Ini batang bumbu kan? Iya.
Aduh, asinannya, woi. Asinannya enak. Siapa yang bikinin? Itu suka sama kopi enak tuh ente.
Ntar itu gue sukanya temennya sama kopi enak gitu. Itu ada kopi.